Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang belum mendapatkan pekerjaan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Butterfly. Film ini dibintangi aktor muda Tollywood Anupa Parameswaran dan aktor senior Bhumika Chawla. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Gita adalah gadis yatim piatu, Yanti adalah kakak Gita yang menjadi pengacara ternama, Chandra adalah mantan suami Yanti. Suatu hari, dua gadis kecil bernama Yanti dan adiknya bernama Gita menjadi yatim piatu karena kedua orang tua mereka baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan. Mereka berdua diurus oleh paman mereka. Tetapi sang paman merasa keberatan membiayai hidup mereka. Sang paman berniat menjual perhiasan ibunda Yanti dan Gita untuk membiayai kehidupan mereka. Namun Yanti melarang. Yanti menganggap perhiasan itu adalah kenangan ibunda mereka. Yanti lalu mengambil perhiasan itu dan membawa Gita pergi dari rumah sang paman. Mereka berdua luntang-luntung hidup di jalanan. Yanti bekerja sebagai pembantu hingga berjualan makanan di pinggir jalan. Yanti bekerja keras untuk menghidupi Gita sang adik. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua tumbuh dewasa. Gita bekerja di kantor, sedangkan Yanti menjadi pengacara ternama. Yanti menikahi seorang pengacara kaya bernama Chandra. Yanti dan Chandra dikaruniai dua orang anak, yakni Cinnu dan Bannu. Beberapa tahun kemudian, Chandra berperilaku tidak sopan kepada Gita, yang akhirnya membuat Yanti menggugat cerai Chandra. Pasca bercerai, Yanti, Cinnu, Bannu, dan Gita hidup di komplek apartemen Butterfly. Mereka berempat tinggal di flat apartemen lantai 5. Mereka berempat hidup bahagia di komplek apartemen Butterfly. Yanti memperkerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Baby. Baby sangat menyayangi dan merawat keluarga Yanti dengan baik. Baby bertugas membuatkan makanan, membersihkan rumah, dan juga mengingatkan Yanti untuk selalu minum obat. Karena terkadang jika kelelahan, Yanti jatuh pingsan. Beberapa tahun terakhir, sering terjadi penculikan dan pembunuhan yang menargetkan bocil-bocil. Suatu hari, kepolisian menemukan mayat seorang bocil yang dibuang di pinggir jalan. Kepolisian terus melakukan penyelidikan, namun tidak ada kemajuan. Pelaku terus-menerus menculik dan membunuh para korban. Pagi hari, seperti biasa, Gita bekerja di kantor. Atasan Gita menyukai Gita karena Gita adalah pegawai yang rajin dan tekun. Setelah bekerja, Gita menemui kekasihnya bernama Viswa. Mereka berdua sudah menjalin kasih sejak 4 tahun yang lalu. Mereka berdua ingin segera menikah, namun Viswa masih melobi kedua orang tuanya karena kedua orang tua Viswa belum menyetujui hubungan mereka. Di pengadilan, Yanti sedang menangani kasus seorang gadis remaja yang tidak sengaja membunuh majikannya. Yanti menjadi pengacara pembela gadis remaja itu karena gadis remaja itu tidak berniat membunuh majikannya. Sang gadis membela diri karena majikannya berperilaku tidak sopan kepadanya. Akhirnya Yanti berhasil memenangkan persidangan itu. Dalam persidangan itu, Yanti melawan Chandra yang tidak lain adalah mantan suaminya sendiri. Seusai sidang, Chandra menghampiri Yanti dan mendesak Yanti agar menyerahkan hak asuh Cinnu dan Bannu kepadanya. Namun Yanti menolak. Chandra jengkel kepada Yanti dan akan merencanakan sesuatu pada Cinnu dan Bannu. I have my own plans. Yanti lalu kembali pulang. Seperti biasa, Yanti diantar supirnya yang bernama Krishna. Di tengah perjalanan, Yanti dicegat oleh beberapa anak buah seorang mafia bernama Srinu. Mereka semua berbadan besar dan berwajah sangar. Yanti tidak takut dan turun dari mobil. Anak buah Srinu mendesak Yanti untuk menjadi pengacara pembela Srinu agar Srinu bisa segera bebas dari penjara. Jika Yanti menolak, para anak buah Srinu mengancam akan menculik Cinnu dan Bannu. Anak buah Srinu kemudian menelpon Srinu di penjara. Yanti lalu berbicara kepada Srinu. Yanti mengatakan, "Pak Srinu, saya tidak kenal Anda dan tidak tahu kasus apa yang menimpa Anda. Saya menolak untuk menangani kasus Anda karena anak buah Anda tidak mempunyai sopan santun. Mereka bahkan mengancam akan menculik anak-anakku." Srinu meminta maaf kepada Yanti, namun Yanti tetap menolak.
Yanti lalu kembali pulang dengan gagahnya. Di sisi lain, Pak RT apartemen sedang pencitraan dengan berkeliling apartemen agar ia terpilih lagi menjadi ketua RT di pemungutan suara berikutnya. Pak RT melihat seorang pemuda selengean bernama Redi sedang mengganggu bocil-bocil apartemen bermain bola. Pak RT mendatangi Redi dan menegur Redi agar tidak mengganggu bocil-bocil yang sedang asik bermain. Yanti bersiap-siap pergi ke New Delhi karena ada urusan pekerjaan. Yanti memerintahkan Gita untuk mengantar Chinnu dan Bannu ke sekolah. Yanti mewanti-wanti Gita agar menjaga Chinnu dan Bannu dengan cermat karena bagi Yanti, Chinnu dan Bannu adalah segalanya. Gita menasihati Yanti agar fokus bekerja dan tidak usah mengkhawatirkan mereka karena Gita akan menjaga Chinnu dan Bannu. Setelah mengantar Yanti ke dalam mobil, Gita kembali ke apartemen. Gita membangunkan Chinnu dan Bannu, namun Chinnu dan Bannu justru mengajak Gita bermain petak umpet terlebih dahulu. Setelah itu, Chinnu dan Bannu sarapan pagi. Baby membuatkan mereka berdua sarapan roti selai. Chinnu dan Bannu menagih Gita untuk bermain lagi nanti. Gita mengiyakan permintaan mereka. Di sisi lain, seorang penjahat sedang mengobrol dengan salah satu pemilik apartemen bernama Yogi. Yogi memerintahkan penjahat itu untuk standby di depan gedung apartemen karena penjahat itu bertugas sebagai kurir. Setelah sarapan, Baby izin kepada Gita seperti biasa untuk bekerja di flat apartemen lain. Gita mengantar Chinnu dan Bannu ke sekolah. Gita sudah menyalakan lift untuk turun sedangkan Chinnu dan Bannu mengajak Gita bermain dahulu dengan menuruni tangga. Gita sedikit kesal karena Chinnu dan Bannu tidak menurut. Gita terpaksa turun menggunakan lift sendirian, sedangkan Chinnu dan Bannu turun menggunakan tangga. Di dalam lift, Yanti menelpon Gita dan memberitahu ia baru saja landing di New Delhi. Setelah menutup teleponnya, Yanti jatuh pingsan karena kelelahan. Setibanya di basement parkiran, Gita ditemani Krishna dan Satpam menunggu Chinnu dan Bannu. Namun, mereka berdua tidak juga muncul. Gita kesal dan naik ke atas melalui tangga. Krishna ikut membantu mencari Chinnu dan Bannu. Gita naik turun melalui tangga dan memanggil-manggil Chinnu dan Bannu. Namun mereka berdua tidak terlihat. Gita mencari Chinnu dan Bannu hingga ke rooftop apartemen. Dan mereka berdua juga tidak terlihat. Gita mulai panik dan bingung. Gita lalu turun ke bawah mencari Chinnu dan Bannu di pintu keluar gerbang apartemen. Terlihat seorang penjahat sedang menelpon Yogi dan memberitahu bahwa ia sudah siap mengirim paket. Gita kembali ke meja satpam untuk melihat buku telepon penghuni apartemen. Gita menelpon satu persatu penghuni apartemen yang ia kenal dan bertanya apakah Chinnu dan Bannu ada di flat apartemen mereka. Mereka semua menjawab Chinnu dan Bannu tidak ada di flat apartemen mereka. Gita menelpon Baby dan Viswa untuk meminta bantuan. Baby datang dan ikut mencari Chinnu dan Bannu. Gita teringat di apartemen itu terdapat kamera CCTV. Gita pergi menemui satpam yang berjaga di ruang CCTV bernama Anbu. Anbu mengatakan CCTV apartemen sedang rusak karena kabelnya dimakan tikus. Anbu menyuruh Gita untuk rileks sejenak. Baby memarahi Anbu karena Anbu meremehkan masalah itu. Mereka berdua terlibat adu mulut. Mendengar kegaduhan itu, Pak RT datang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Gita mengatakan ia akan melaporkan hal ini kepada polisi, namun Pak RT melarang. Pak RT takut dengan berita ini akan membuat dirinya kalah dalam pemungutan suara nanti. Gita jengkel melihat Pak RT yang egois. Tak lama kemudian, Viswa datang ke apartemen. Gita menceritakan semuanya kepada Viswa. Viswa, Gita dan Baby mengulang kembali mencari Chinnu dan Bannu di flat apartemen lantai 5. Namun mereka semua tidak menemukan apa-apa. Viswa ingin membuka flat apartemen nomor 505. Namun flat itu digembok dan ditutup rapat. Baby mengatakan flat itu kosong sejak lama dan tidak ada orang yang pernah keluar masuk di flat itu. Mereka bertiga lalu turun ke bawah dan berpikir sejenak. Viswa mengajak Gita melaporkan hal ini ke kantor polisi. Mereka berdua langsung berangkat. Setibanya di kantor polisi, polisi Bahlul justru lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Polisi Bahlul mengatakan Chinnu dan Bannu mungkin sedang pergi ke rumah temannya. Gita dan Viswa jengkel dengan polisi Bahlul itu. Gita dan Viswa kembali pulang. Di tengah perjalanan, Viswa ingat ia memiliki seorang teman polisi baik hati yang bernama Kartik. Viswa langsung menelpon Kartik dan meminta tolong. Dengan cepat, Kartik datang ke apartemen.
Gita menceritakan semua kronologi hilangnya Cinu dan Banu kepada Kartik. Setelah mendengar penjelasan Gita, Kartik mengecek daftar visitor book dan mendatangi flat apartemen yang menerima tamu tadi pagi. Mereka juga mengecek flat apartemen lain dari pintu ke pintu. Kartik masuk ke flat apartemen Reddy. Di sana mereka semua tidak menemukan Cinu dan Banu. Reddy meminta nomor telepon Gita kepada Baby. Jika Reddy melihat Cinu dan Banu, ia akan segera menelpon Gita. Gita, Viswa, Baby, dan Kartik berkumpul di taman untuk berpikir sejenak. Gita harus segera menemukan Cinu dan Banu sebelum Yanti pulang malam ini. Kartik mengajak mereka semua untuk mencari lagi dari flat apartemen lantai atas. Mereka semua mendatangi flat apartemen di lantai atas satu persatu. Setelah itu, mereka semua turun ke bawah dan masuk ke flat apartemen Yogi. Yogi tidak mempersilahkan mereka masuk. Kartik tidak peduli dan tetap memaksa masuk. Di sana, Kartik menemukan laboratorium produksi obat terlarang. Ternyata, selama ini Yogi memproduksi dan mengedarkan obat terlarang. Kartik langsung membawa Yogi ke kantor polisi. Gita dan Viswa terus melanjutkan pencarian. Tiba-tiba, Gita ditelepon seseorang tak dikenal yang mengaku penculik Cinu dan Banu. Penculik itu meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Gita kaget mendengar Cinu dan Banu yang diculik. Gita panik dan bingung harus bagaimana. Tanpa berpikir panjang, Gita mengambil semua uang di lemarinya dan juga lemari Yanti. Setelah terkumpul uang 50 juta, Gita diantar Viswa pergi dan melempar uang itu dari jembatan sesuai instruksi dari penculik. Si penculik langsung mengambil uang itu. Setelah mengambil uang itu, si penculik berjanji akan mengantarkan Cinu dan Banu ke apartemen. Gita dan Viswa lalu kembali ke apartemen. Namun, mereka tidak juga melihat Cinu dan Banu. Gita menelpon si penculik. Namun nomornya sudah tidak aktif. Gita telah ditipu. Gita jengkel dan bingung harus bagaimana. Viswa menyuruh Gita untuk memutar rekaman percakapan dengan si penculik. Baby yang mendengar percakapan itu merasa suara si penculik adalah Reddy. Mereka semua pergi ke apartemen Reddy. Ternyata benar dugaan Baby. Suara itu adalah suara Reddy. Reddy memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan uang dari Gita. Namun Reddy tidak menculik Cinu dan Banu. Reddy juga tidak tahu di mana Cinu dan Banu. Viswa jengkel dan mengambil kembali uang itu. Reddy dibawa ke kantor polisi. Satpam memanggil Gita karena ada paket untuk Gita. Gita dan Viswa turun dan melihat paket itu. Paket itu berisi name tag Cinu dan Banu dan juga sebuah handphone. Tak lama kemudian handphone itu berdering. Gita menerima panggilan itu dan mengobrol dengan si penculik yang sebenarnya. Penculik itu mengatakan, jika Gita ingin Cinu dan Banu kembali dengan selamat, Gita harus mengikuti aturan penculik. Gita dilarang menelpon polisi dan juga men-tracking nomor si penculik. Gita akan mematuhi aturan si penculik. Penculik itu meminta uang tebusan 300 juta rupiah kepada Gita. Gita bingung harus mencari kemana uang sebanyak itu. By 420, get my money ready. Di rumah sakit, Yanti sudah sadarkan diri. Sang dokter menasihati Yanti agar menelpon salah satu keluarganya. Namun Yanti tidak mau memberitahu Gita karena takut mengkhawatirkan Gita. Gita tidak menemukan cara lain untuk mendapatkan uang itu. Gita terpaksa menemui Chandra untuk meminjam uang 250 juta rupiah. Gita tidak memberitahu Chandra untuk apa uang itu. Chandra akan memberikan uang itu asalkan Gita mau menandatangani surat yang menyatakan Chandra layak mendapatkan hak asuh Cinu dan Banu. Gita terpaksa menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Chandra memberikan uangnya. Setelah Gita hitung, Chandra hanya memberikan uang 200 juta rupiah. Padahal Gita meminta 250 juta. Gita jengkel dan kembali pulang. Di perjalanan, Gita merenung dan bersedih akan cobaan hidup yang terus menimpa dirinya dan sang kakak. Karena uangnya kurang 50 juta, Gita terpaksa menjual perhiasan peninggalan ibunya kepada pamannya. Gita langsung menemui pamannya dan memberikan perhiasan itu. Sang paman senang bisa membeli perhiasan itu. Setelah mengumpulkan uang 300 juta rupiah, Gita memasukkan uang itu ke dalam tas biru. Tak lama kemudian, Gita ditelepon penculik. Penculik memerintahkan Gita pergi ke stasiun dan naik KRL. Viswa mengantar Gita ke stasiun. Beberapa detik kemudian, KRL Gita mulai berjalan. Setelah melewati 2 stasiun, KRL Gita berhenti di stasiun ketiga. Gita diperintahkan tetap di dalam kereta dan melempar tas biru itu ke stasiun. KRL Gita terus melanjutkan perjalanan. Si penculik mengambil uang itu dengan santai.
Setibanya di rumah, si penculik menemukan alat tracker di tas itu. Si penculik marah dan menelpon Gita. Setelah marah-marah, si penculik menutup teleponnya. Gita baru sadar ternyata Viswa lah yang meletakkan alat tracker itu. Gita marah-marah dan membentak Viswa. ఒకసారి కార్తీక్ కాల్ నో Si penculik menelpon dan meminta uang 300 juta rupiah lagi sebagai hukuman untuk Gita. Gita mulai emosi kepada si penculik, namun Gita tetap patuh dan berusaha mencari uang itu. Gita menemui orang-orang kaya kenalannya untuk meminjam uang, namun semua permintaan Gita ditolak. Gita bingung harus bagaimana. Gita dan Viswa berhenti sejenak di pinggir jalan. Gita duduk sembari berpikir. Tiba-tiba ada seorang narapidana bernama Mohan sedang dikejar-kejar polisi. Mohan tidak sengaja menjatuhkan cek yang sudah ditandatangani. Melihat hal itu, Gita menemukan ide. Gita nekat memalsukan tanda tangan Yanti untuk mencairkan uang di bank. Setelah membuat tanda tangan palsu, cek itu Gita berikan kepada manajer bank. Tak lama kemudian, manajer bank memberikan uang 300 juta rupiah kepada Gita. Gita dan Viswa lalu kembali ke apartemen. Baby memberikan Gita segelas air untuk menenangkan Gita. Tak lama kemudian, si penculik menelpon Gita dan memerintahkan Gita untuk mengirim uang itu. Namun Gita ingin memastikan dulu bahwa Cinu dan Banu masih hidup. Si penculik mengirim video yang menunjukkan Cinu dan Banu masih hidup. Di video itu, Gita melihat si penculik mempunyai tato di tangannya. Gita akan mengikuti instruksi penculik selanjutnya. Si penculik memerintahkan Gita untuk meletakkan uang itu di mobil yang sudah penculik siapkan di pinggir sungai. Gita dan Viswa diantar Krishna pergi ke pinggir sungai. Setibanya di sana, Gita langsung meletakkan uang itu di dalam mobil. Setelah itu, mereka semua berdiri dan menunggu dari kejauhan. Tiba-tiba, satu orang polisi anak buah Kartik datang untuk membantu Gita. Si penculik dengan cepat mengambil uang itu dan kabur melarikan diri. Si penculik menelpon Gita dan marah kepada Gita karena Gita membawa polisi. Gita minta maaf kepada si penculik karena ia tidak tahu ada polisi yang datang. Si penculik tetap tidak mau tahu dan memberitakan Gita untuk menyiapkan uang 300 juta rupiah lagi. Gita marah-marah kepada polisi itu. Gita mulai putus asa dan bingung harus bagaimana. Viswa nekat mengajak Gita pergi menemui kedua orang tuanya untuk meminta uang 300 juta rupiah. Padahal kedua orang tua Viswa belum menyetujui hubungan mereka. Setelah menjelaskan penculikan Cinu dan Banu, kedua orang tua Viswa tidak mau membantu Gita. Kedua orang tua Viswa justru mengusir Gita. Gita semakin sedih dan berjalan pulang sendirian. Viswa tidak menyusul Gita. Gita menganggap Viswa lebih memilih kedua orang tuanya. Gita pergi menemui atasannya untuk meminjam uang 300 juta. Atasan Gita akan memberikan uang 300 juta dengan percuma asalkan Gita bersedia tidur dengannya. Gita marah besar dan pergi meninggalkan atasannya. పాస్వర్డ్ చెప్తాను Gita terus menangis dan berjalan seorang diri. Gita berdoa sejenak di depan kuil. Setelah berdoa, Gita terus berpikir untuk mencari solusi. Tiba-tiba, Viswa datang dan memberikan uang 300 juta kepada Gita. Uang itu Viswa ambil dari seluruh tabungannya. Gita menangis haru dan memeluk Viswa. Gita semakin mencintai Viswa. Di sisi lain, terlihat Cinu dan Banu berusaha keluar dari ruangan yang gelap. Baby datang dan membuka gembok flat apartemen 505. Baby merayu Cinu dan Banu kembali ke dalam kamar. Ternyata dalang dari penculikan ini adalah Baby. Ceder. Pagi tadi, Baby menculik Cinu dan Banu di saat mereka turun melalui tangga. Baby mengurung Cinu dan Banu di flat apartemen 505 yang sudah lama kosong. Baby membius Cinu dan Banu hingga tertidur. Setelah itu, Baby memarahi adiknya yang bernama Andrew karena membiarkan Cinu dan Banu terbangun. Andrew bertugas menelpon Gita dan meminta uang tebusan. Setelah memastikan situasi aman, Baby kembali menemani Gita dan Viswa. Tak lama kemudian, Andrew menelpon Gita dan memerintahkan Gita untuk memberikan handphone dan uang 300 juta rupiah itu kepada Baby. Selanjutnya, Andrew akan memberikan instruksi kepada Baby. Gita patuh dan menurut saja. Gita memberikan handphone dan uang 300 juta itu kepada Baby. Gita memerintahkan Baby untuk patuh kepada instruksi penculik. Baby berpura-pura menolak karena takut dibunuh penculik. Baby berakting dan membuat Gita dan Viswa tertipu. Setelah itu, Baby pergi membawa handphone dan uang itu.
Di tengah perjalanan, Baby mengudut sejenak di warkop pinggir jalan. Baby menelpon Gita dan berpura-pura takut pada si penculik. Baby berakting ingin kembali ke apartemen. Gita dan Viswa percaya dengan semua drama itu. Gita menyuruh Baby untuk tetap tenang dan memberikan uang itu kepada si penculik. Baby menutup telepon itu dan melanjutkan udutnya. Hari semakin malam dan sebentar lagi Yanti akan pulang. Gita terus menangis memikirkan keselamatan Cinu dan Banu. Viswa menenangkan Gita dan mengajaknya turun ke basement parkiran. Gita, Viswa, Krishna dan Satpam berkumpul di sana. Tak lama kemudian, Baby datang dan berpura-pura kelelahan. Gita bertanya dengan menggebu-gebu kepada Baby di mana Cinu dan Banu. Bukannya menjawab, Baby justru menawarkan secangkir teh panas kepada Gita. Gita marah dan menumpahkan teh panas itu ke baju Krishna. Baby mengatakan ia tidak melihat wajah penculik. Baby hanya meletakkan uang itu di tempat yang penculik suruh. Gita dan Viswa merasa Baby tidak berguna. Gita dan Viswa terus berpikir, sedangkan Krishna berganti pakaian di ruangan Satpam. Secara tidak sengaja, Gita melihat tato di tangan Krishna. Gita teringat tato itu sama persis dengan tato si penculik yang kita lihat di video. Gita dan Viswa mencurigai Krishna. Gita dan Viswa menyusun rencana untuk menjebak Krishna. Mereka berdua membawa Krishna ke kantor polisi agar diinterogasi Kartik. Setibanya di kantor polisi, Gita dan Viswa menceritakan semuanya kepada Kartik. Setelah itu, Kartik memanggil Krishna untuk diinterogasi. Mohan yang berada di balik jeruji memanggil Krishna dengan nama David. Ana, David Ana. ఎవడ్రా డేవిడ్ చుబ్బే Semua orang bingung mendengar nama David. Kartik memaksa Krishna untuk membuka bajunya. Kartik bertanya, tato apa yang ada di badanmu itu? Krishna gugup dan tidak menjawab. Gita dan Viswa yakin Krishna dalang dari penculikan ini. Kartik membawa Krishna ke ruang tahanan untuk diinterogasi lebih keras. Sedangkan Gita dan Viswa pergi ke kampung halaman rumah Krishna. Di tengah perjalanan, Gita melihat tas biru miliknya yang diberikan pada si penculik. Viswa turun dari mobil untuk memastikan. Viswa menghampiri pria yang memakai tas biru itu dan ternyata pria itu adalah Anbu. Viswa bertanya kepada Anbu dari mana ia mendapatkan tas biru itu. Tiba-tiba Anbu kabur melarikan diri. Viswa terus mengejar Anbu. Kita melanjutkan perjalanannya pergi ke kampung halaman Krishna. Setibanya di kampung halaman Krishna, Gita bertanya kepada warga setempat di mana rumah Krishna. Warga di sana mengatakan Krishna bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah David. Gita lalu masuk ke rumah Krishna. Gita menggeledah rumah Krishna yang gelap gulita. Gita menemukan lukisan yang sama persis dengan tato di tubuh Krishna. Gita membuka lemari di salah satu kamar. Gita kaget melihat foto pernikahan Baby dan Anbu. Ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri. Andrew adalah adik Baby, sedangkan Krishna adalah ayah Baby. Gita baru sadar mereka semua adalah keluarga penculik. Tiba-tiba dari belakang, Baby memukul Gita dengan tongkat hingga pingsan. Beberapa menit kemudian, Gita sadarkan diri. Di depan Gita, Baby duduk di kursi dengan sombongnya. Gita bersimpuh di kaki Baby dan memohon kepada Baby agar mengembalikan Cinu dan Banu. Tak lama kemudian, Viswa menelpon Gita. Baby mempersilahkan Gita berbicara dengan Viswa hanya sebentar saja. Baby meletakkan tongkat kayu di atas kepala Gita agar Gita tidak berbicara macam-macam. Viswa mengatakan, Gita, aku sudah berhasil menyelamatkan Cinu dan Banu. Aku baru tahu ternyata Anbu adalah suami Baby. Penculik yang menelponmu itu adalah adik Baby yang bernama Andrew. Mereka semua adalah keluarga penculik. Polisi sudah menangkap Anbu dan Andrew. Gita menutup teleponnya dan merebut tongkat kayu Baby. Gita langsung menghajar Baby habis-habisan. Gita menjambak rambut Baby dan membetur-beturkan kepala Baby dengan keras. Tak lama kemudian, Satpam datang dan menusuk perut Gita dengan obeng. Ternyata Satpam juga merupakan adik Baby. Gita menjerit kesakitan. Gita mengambil guci dan melemparkannya ke kepala Satpam. Viswa dan kepolisian datang membantu. Viswa langsung membawa Gita ke rumah sakit. Baby dan seluruh keluarganya ditangkap dan dipenjara. Beberapa hari kemudian, sosial media diramaikan dengan tewasnya Baby dan seluruh keluarganya di dalam penjara.
Yanti, Gita, Viswa, Cindu, dan Banu berkumpul bersama di apartemen dan menonton berita itu. Tak lama kemudian, Srinu menelpon Yanti dan mengatakan, "Bu Yanti, aku sudah melakukan tugasku." Yanti membalas, "Baik Pak Srinu, saya bersedia menjadi pengacara Anda. Mulai besok, saya akan mengumpulkan berkas-berkas kasus Anda." Ternyata, Srinulah yang membunuh Baby dan keluarganya di dalam penjara. Habis. Apa pesan dari film ini? Kita semua harus berhati-hati terhadap maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini. Karena itu, orang tua tidak boleh ceroboh dan harus lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya. Jangan mudah percaya orang lain, karena terkadang justru orang-orang terdekatlah yang mengkhianati kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.